Malam itu, Hinamura tertutup kabut yang tidak biasa. Kabutnya pekat, bergerak pelan seperti napas raksasa yang menyelimuti desa. Bulan nyaris tak terlihat, hanya sinarnya yang redup menembus tipis di balik gumpalan kelabu. Takuma berdiri di luar rumah, mengenakan jubah tipis, dan membawa lentera minyak kecil. Angin yang bertiup aneh tidak dingin, tapi membawa rasa hampa, seperti hembusan dari tempat yang tidak memiliki kehidupan. Tanda di telapak tangannya kembali berdenyut. Kali ini lebih kuat dan teratur, seperti sedang memberi aba-aba. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar pelan. Rei muncul dari balik kabut, wajahnya serius. "Kau yakin mau melakukannya malam ini?" tanya Rei tanpa basa-basi. Takuma menatapnya. "Kalau aku menunggu, tanda ini akan menarikku sendiri. Aku mau masuk, tapi dengan sadar, bukan dipaksa." Rei mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari sakunya. "Bawa ini. Isinya garam hitam dan akar sugi kering. Kalau kau bertemu sesuatu yang ingin memakan rohmu, lemparkan ke arahnya." Itu bisa memberi waktu beberapa detik. Takuma mengambilnya. "Berarti, di sana memang ada sesuatu yang lebih baik tidak kau bayangkan sekarang." Potong Rei, cepat. Tanda di tangan Takuma semakin panas. Tepat di hadapan mereka, udara mulai bergetar. Perlahan, retakan kelabu terbuka, lebih besar dari yang ia lihat siang tadi. Bentuknya seperti sobekan di kain tak kasat mata. Dan di baliknya terbentang dunia yang asing padang kelabu dengan langit yang tak memiliki matahari. Hanya cahaya pucat yang seakan berasal dari tanah itu sendiri. Dari dalam retakan, hawa dingin menyusup hingga tulang. Suara-suara samar terdengar, seperti bisikan dari ribuan mulut yang tidak terlihat. Takuma menelan ludah. "Bagaimana aku tahu kalau aku bisa kembali?" Rei menatapnya lama. "Kalau kau sudah masuk, satu-satunya jalan pulang adalah dengan menemukan penjaga gerbang. Tapi dia tidak muncul untuk semua orang." Takuma memandang dunia kelabu itu sekali lagi. Jantungnya berpacu antara rasa takut dan dorongan yang anehnya terasa alami, seperti ia memang sudah lama mempersiapkan langkah ini. Akhirnya, ia melangkah. Satu kaki masuk ke dunia kelabu, dan seketika, suara di dunia nyata lenyap. Begitu seluruh tubuhnya melewati retakan, pintu itu menutup di belakangnya tanpa suara. Ia berdiri di tanah kelabu yang teksturnya seperti debu padat. Pohon-pohon tanpa daun tumbuh miring, cabangnya melengkung seperti tangan yang ingin meraih sesuatu. Jauh di kejauhan, ia melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, terlalu cepat untuk ditangkap mata. "Takuma," bisikan itu terdengar lagi. Kali ini jelas, berasal dari belakangnya. Ia berbalik dan mendapati sosok tinggi berbalut jubah hitam, tanpa wajah. Hanya bayangan kelam yang bergoyang di bawah tudungnya. Sosok itu tidak menyerang, hanya menatap, atau mungkin merasakan kehadirannya. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah utara. Jalan sempit yang dipenuhi akar pohon terbentang di sana. Takuma menelan rasa takutnya. Ia tahu, kalau ingin pulang, ia harus mengikuti petunjuk itu, meski setiap naluri dalam dirinya berkata untuk berbalik dan lari. Langkah pertamanya di dunia, kelabu dimulai. Dan ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan pulang, ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah siapa dirinya selamanya.